Selamat pagi, siang, dan sore. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas TFBA. Pada kesempatan ini kami akan merepresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia di kalangan remaja dalam ragam lisan dan tulisan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana remaja zaman sekarang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, terutama di media sosial dan percakapan santai. Kami ingin menunjukkan bahwa penggunaan bahasa oleh remaja mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat pengaruh budaya digital dan munculnya fenomena bahasa gaul. Penelitian ini kami kerjakan secara berkelompok oleh 5 anggota, yaitu saya sendiri, Aurelia Kusuma Dewi, bersama dengan Firnanda Mikael Putra Ganesa, Floren Iren Chandra, Liko Viani Salim, dan Marcelin Mayarta Farida. Dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini, kami membagi tugas mulai dari pengumpulan data, klasifikasi data di media sosial, hingga analisis hasil penelitian agar pembahasannya lebih mendalam dan terstruktur. Untuk yang pertama, latar belakang dari penelitian ini berawal dari fenomena yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, terutama di media sosial. Remaja zaman sekarang banyak berinteraksi melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Pola komunikasi digital dan pengaruh budaya populer membuat cara mereka berbahasa menjadi lebih santai, ekspresif, dan tidak selalu mengikuti kaidah bahasa yang baku. Dari situlah muncul bahasa gaul, misalnya kata bucin, baper, gemoy, besti, dan sebagainya. Bahasa gaul ini memang menunjukkan kreativitas dan kedekatan sosial antar remaja, tetapi juga menimbulkan pertanyaan, apakah penggunaan bahasa gaul ini mempengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, karena itulah kami tertarik untuk meneliti fenomena ini lebih mendalam melalui artikel ilmiah kami. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan. Tujuan utama penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia, mengidentifikasi dampak positif dan negatifnya, serta mencari cara agar para remaja bisa tetap kreatif berbahasa tanpa melupakan kaidah bahasa yang benar. Kemudian, untuk metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi non-partisipatif. Kami mengamati unggahan dan komentar remaja di berbagai media sosial untuk melihat bagaimana bahasa gaul digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Observasi kami lakukan selama bulan Oktober 2025 untuk mendapatkan data yang aktual dan relevan. Kemudian klasifikasi data. Dari hasil observasi, kami menemukan 4 bentuk utama bahasa gaul yang sering digunakan remaja, yaitu singkatan atau akronim, campuran bahasa asing, modifikasi fonetik, dan slang. Klasifikasi ini membantu kami memahami variasi dan fungsi sosial dari setiap bentuk bahasa gaul. Selanjutnya ke bagian analisis. Yang pertama adalah singkatan. Contoh katanya baper dan bucin. Kata bucin atau budak cinta sering digunakan untuk menyebut orang yang terlalu mencintai pasangannya. Misalnya dalam percakapan sebagai berikut. Udah lihat video yang viral itu belum? Ya udah, lucu banget mereka, jadi baper deh, cowoknya bucin banget sama ceweknya. Kata tersebut memperlihatkan fungsi bahwa bahasa gaul sebagai ekspresi emosional yang ringkas, meskipun bisa menurunkan kesadaran terhadap bahasa baku jika digunakan secara berlebihan. Selanjutnya, campuran bahasa asing. Contoh katanya besti, OTW, dan lo. Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa remaja sering memadukan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Contoh percakapannya, Besti, kita jadi jalan gak hari ini? Jadi dong, aku tunggu di rumah ya. Oke, OTW. Hal ini menggambarkan gaya komunikasi yang modern dan global. Namun, tetap perlu dibedakan penggunaannya dengan konteks formal agar tidak mengaburkan bahasa Indonesia yang baku. Selanjutnya, modifikasi fonetik dan juga slang. Contoh katanya gemai,
Amai, kuy, gaskeun. Kata seperti gemai atau amai digunakan untuk menambah kesan lucu. Sedangkan kuy dan gaskeun sering digunakan untuk ajakan yang lebih santai. Misalnya dalam percakapan, lihat, aku punya 2 kucing. Ih, mereka gemai amai. Aku juga suka kucing. Kuy, kapan-kapan kita main bareng sambil bawa kucing. Kata-kata tersebut memperlihatkan bahwa bahasa gaul menjadi simbol keakraban dan identitas sosial remaja di era digital. Berikut merupakan beberapa contoh nyata dari penggunaan bahasa gaul di media sosial seperti TikTok dan X. Penelitian terkaitnya, penelitian yang telah dilakukan oleh Ella Elawati dan rekan-rekan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa bahasa gaul juga digunakan di masyarakat desa. Hal ini membuktikan bahwa fenomena bahasa gaul tidak hanya terbatas pada remaja kota, tetapi sudah menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari di berbagai lapisan masyarakat. Untuk interpretasi teoritisnya, berdasarkan teori internet linguistik dari David Crystal, internet mendorong lahirnya bentuk bahasa baru. Bahasa gaul termasuk di dalamnya karena menjadi bukti kreativitas linguistik di ruang digital tanpa harus dianggap merusak bahasa Indonesia. Baik, sekarang saya akan sampaikan kesimpulan dan saran dari pembahasan kita hari ini. Pertama, dapat kita simpulkan bahwa bahasa gaul ini adalah wujud kreativitas linguistik. Bahasa ini muncul untuk mengekspresikan diri. Ini muncul terutama pada anak-anak muda. Namun, penggunaannya juga harus seimbang dengan bahasa baku agar komunikasi tetap jelas, sopan, dan sesuai konteks. Karena itu, kesadaran berbahasa menjadi hal yang penting di sini agar bahasa Indonesia tetap terpelihara dengan baik. Selanjutnya, untuk saran dan penutup dari kami, mari kita gunakan bahasa Indonesia ini dengan bijak. Gunakan sesuai tempat dan situasinya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, mari kita tingkatkan literasi bahasa dengan memperluas kosakata dan memahami aturan berbahasa yang benar. Dengan begitu, kita bisa menjadikan bahasa Indonesia tetap keren, modern, dan membanggakan tanpa menghilangkan jati dirinya. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya.